Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Hanifatul Baroroh, NIM 222-12-11-90 dari kelas HKI 3E akan menerangkan tentang makosid syariah menurut pandangan Thohir Ibnu Asyur. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian makosid syariah. Menurut buku Lemset, secara etimologi, kata makosid adalah bentuk jamak dari kata maksud dan berakar pada kata kosoda yaksidu kosod yang berarti maksud, berniat, dan menghendaki. Sedangkan kata syariah ini berasal dari akar kata syara'a yashra'u syar'an yang berarti aturan, hukum, dan undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa makosid syariah adalah arah atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam penegakan hukum Islam yang keberadaannya dijunjung tinggi oleh syarak. Jadi, dalam Islam pasti memiliki tujuan yang harus dijunjung tinggi oleh syarak. Maka itulah yang disebut dengan makosid syariah, tujuan-tujuan syariat. Selanjutnya yaitu masuk ke biografi Thohir Ibnu Asyur. Thohir Ibnu Asyur Muhammad Thohir Ibnu Al-Asyur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota Lamarsa, Tunisia. Ibnu Asyur mendapatkan berbagai ilmu agama seperti hadis dan balaghah yang diajarkan oleh kakeknya. Ibnu Asyur sendiri memulai pendidikannya pada usia 6 tahun di Masjid Sayyid Al-Mujawwad di Tunisia. Kemudian pada tahun 1310 Hijriah, beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Jami'ah Al-Zaitunah. Setelah belajar dari Zaitunah dan beliau mendapat ijazah tahtawi, ia melanjutkan pendidikannya pada Menteri Besar Tunis, yaitu Syekh Aziz bin Asyur, Syekh Al-Islam Mahmud bin Houjah, Syekh Salim bin Hajid, dan Syekh Umar Ahmad. Beliau menciptakan karya-karya ilmiah berupa sebuah penjelasan atau syarah atas karya ilmuwan lain, komentar tahqiq, kumpulan syair, dan buku-buku ilmiah. Itu adalah sebagian kecil dari karya-karya beliau. Dalam penulisannya, beliau menggunakan metode yang terbagi dalam 3 kerangka besar, yaitu pembahasan mengenai penetapan tujuan syariah, yang kedua mengulas makosid syariah umum, dan yang ketiga membahas makosid syariah khusus, horizonnya dalam ranah fikih muamalah. Jadi beliau ini lebih terkhususkan menjelaskan makosid syariah ini yang diterapkan langsung kepada fikih muamalah. Beliau wafat pada Ahad tanggal 13 Rajab 1393 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 Masehi dengan usia 94 tahun. Pandangan Thohir Ibnu Asyur terkait dengan makosid syariah tersebut yaitu harus memiliki pondasi makosid syariah yang terdiri dari 4 pondasi. Yang pertama yaitu al-fitrah, merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluknya. Yang kedua, al-musawah, berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Yang ketiga, al-samahah, merupakan toleransi atau kedermawanan. Yang keempat, al-hurriyah, berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Jadi jika adanya makosid syariah, maka harus adanya pondasi-pondasi ini sehingga makosid-makosid syariah tersebut bisa kita jalani, bisa kita jalankan sehingga itu menjadi sukses, karena ada tujuan-tujuan yang harus kita capai. Hingga tercapai tujuan-tujuan tersebut, maka harus dipondasi pada pondasi yang dijelaskan oleh Thohir Ibnu Asyur ini. Lanjut, karakteristik metode Thohir Ibnu Asyur dalam makosid syariah yaitu terdiri dari 2 metode. Yang pertama metode klasik dan yang kedua ada metode kontemporer. Pada metode klasik ini beliau membaginya menjadi 5, yaitu ada hifdzu ad-din, menjaga agama, yang kedua hifdzu an-nas, menjaga jiwa, yang ketiga ada hifdzu al-aql, yaitu menjaga akal, yang keempat hifdzu an-nasl, menjaga keturunan, dan yang kelima yaitu ada hifdzul al-mal atau menjaga harta. Dan beliau ini juga
sempat menerapkannya pada fikih muamalah langsung. Yang kedua, ada metode kontemporer. Yang pertama, teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian lebih terhadap institusi keluarga. Yang kedua, tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia. Yang keempat, menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan. Yang kelima, memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Jadi pada metode kontemporer ini, beliau menjelaskan pada titik-titik yang memang harus kita capai pada maqasid syariah tersebut. Kita lanjut ke pembagian syariah, pembagian maqasid syariah menurut Thahir Ibnu Asyur sendiri. Yang pertama ada maqasid syariah al-khassah al-khassaan al-mu'amalah, yaitu maqasid syariah yang khusus. Tujuan syariah secara khusus yakni mengenai muamalah. Jadi Thahir Ibnu Asyur ini lebih menjelaskan maqasid syariah ini pada penerapan muamalah. Yang kedua ada maqasid syariah al-ammah, yaitu tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Jadi beliau juga menerangkan tentang tujuan-tujuan syariah secara umum, tidak hanya khusus kepada muamalah saja. Dan ada lagi pembagian maqasid syariah. Yang pertama dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, yaitu dapat dibagi menjadi daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Yang kedua dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok maupun umum, yaitu dapat dibagi menjadi al-kulliyah dan juz'iyah. Yang selanjutnya dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan, yaitu ada qat'iyyah, dzanniyah, dan wahmiyah. Yang terakhir yaitu ada al-khassah, tujuan khusus syariah. Masuk pada penetapan maqasid syariah, yaitu al-istiqra' usuli. Yang pertama ada bayani, upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Jadi bayani ini berfungsi untuk menjelaskan apa saja itu tujuan-tujuan syariah yang masih ada keraguan di dalamnya. Yang kedua yaitu ada tarjih, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang lebih kuat, yang paling kuat. Jadi pasti dalam maqasid syariah ada pertentangan dalil yang memang harus dibandingkan ada antara kedua dalilnya, dan kita ambil salah satu yang memang dalil itu memiliki potensi yang paling kuat. Yang ketiga yaitu ada qiyasi, memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Jadi di sini menyamakan, qiyas itu menyamakan antara dua kasus karena yang satu belum ada dalil yang menunjukkan hukumnya dan ada dalil lain yang sudah menunjukkan hukumnya, sehingga karena ada ilat yang sama disamakan kedua kasus tersebut. Yang keempat ada maqasidi, untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Yang kelima ada ta'abudi, yaitu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Jadi kembali pada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Ini. Yang selanjutnya ada penetapan maqasid syariah yang istiqra' usuli lagi, yaitu ada qat'i, dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensi. Jadi tidak perlu lagi untuk kita jelaskan atau kita gali lagi karena itu sudah bersifat qat'i, yaitu sudah jelas dan pasti. Yang kedua yaitu ada dzanni, merupakan kebalikan dari metode qat'i, yang mana dalam sebuah dalil Al-Qur'an yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Yang ketiga dan keempat yaitu ada ghayah dan wasilah, yakni tujuan akhir dan perantara media atau jalan menuju tujuan akhir.
masuk pada kelebihan dan kelemahan konsep dari Thohir Ibnu Asyur sendiri, yaitu yang pertama ada kelebihan. Terletak pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-khassah. Yang kedua, dilihat dari segi pengembangan jangkauan maqasid al-syariah, Ibnu Asyur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid al-syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah, sekarang menjadi luas. Jadi ada yang tadi seperti daruriyat, ada hajiyat, ada lagi yang khoso, ada lagi yang ammah, jadi lebih luas jangkauannya. Yang ketiga, pada penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-khassah, beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya, kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu. Jadi beliau ini memasukkan beberapa kasus-kasus ke dalam satu bab dan mengambil ilat yang bisa kita langsung terapkan pada kasus tersebut dan memasukkan ke bab-babnya, sehingga kita tuh lebih paham apa yang dimaksudkan dalam kasus ini dan ilat apa yang bisa menjadikannya itu hukum yang sama. Nah, masuk ke kelemahan dari konsep Thohir Ibnu Asyur ini terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Al-Shatibi, seperti metode istiqra dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Masuk pada bab pada maqasid syariah al-khassah yang tadi, yaitu ada yang pertama hukum keluarga, yakni mengukuhkan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan, ikatan persemendaan, dan tata cara melepaskan ikatan tersebut. Yang kedua ada pada hukum tata niaga dalam mengelola kekayaan, yakni ar-rawaj, distribusi harta dengan cara yang sah, transparansi, kepastian hukum dan kepemilikan, perlindungan harga dan keadilan. Yang ketiga ada pada muamalah ketenagakerjaan, beberapa kategori yang harus dipedomani, yakni intensifikasi muamalah sejenis untuk kegaran ringan yang sulit dihindari, meminimalisir beban pekerja, berlaku mengikat jika aktivitas penggerakan telah dimulai, kemudian dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan pembayaran dan menghindari adanya unsur perbudakan. Yang keempat ada hukum tabarruat, yaitu berupa sedekah, hibah, wakaf, umroh, dan pemerdekaan budak. Yang kelima ada sistem kesaksian dan peradilan. Yang pertama ada lembaga peradilan, yang kedua jabatan hakim sebagai unsur tertinggi dalam sistem peradilan, yang ketiga ada persaksian, dan yang kelima ada sanksi pidana. Jadi bab ini adalah bab-bab yang khusus Thohir Ibnu Asyur buat supaya para pembaca itu lebih paham tentang maksud syariah yang sudah dimasukkan ke dalam bab-bab tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.